Shalom Jemaat GPPS Palu. Selamat datang dalam ibadah online Jemaat GPPS Palu. Bersyukur dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah online kali ini. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. 2. Ikutilah setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. 4. Gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Adalah sukacita kita berada di tempat ini, amin. Amin. Karena kita percaya bahwa kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami alami sampai hari ini ya Tuhan. Kami boleh hidup, bernafas, dan boleh hadir dalam tempat ibadah ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami dan Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan kami boleh masuk dalam ruang Maha Kudus, bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Amin. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh Allah yang kudus dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menghargai kekudusan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, senang nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama
suci, kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Agung nama-Mu. Katakan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga
Tuhan namamu. Sekali lagi segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Mari kita sembah Dia. Sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami rindu lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersorak bagi Engkau. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang siap untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari bangkit kembali saudara. Mari bersama-sama bangkit kembali. Katakan dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga.
beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja. Sekali lagi, segala raja. Haleluya. Bersama Roh Kudus kita pasti menang melewati apapun juga. Amin saudara. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Keagungan. Raja keagungan. Mari berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Raja keagungan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati
untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari sama-sama katakan, ku buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, kami buka hati kami ya Tuhan, untuk Engkau jamah saat ini. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang ya Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, ku buka hati, untuk Engkau jamah saat ini ya Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima ya Tuhan, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Mari bersama-sama kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, buka hati untuk
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih kami telah menaikkan puji-pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah lewat puji-pujian pada pagi hari ini Engkau juga disenangkan Tuhan. Amin. Ya Bapa dalam kerjaan surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang akan Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Ya Bapa dalam kerjaan surga, kami putuskan juga setiap kekuatan gelap yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, apapun bentuknya, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dan juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan khususnya bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Jika ada yang baru pertama kali hadir, baik di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, ada? Tidak ada, oke baik. Kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun dan kita akan doakan. Yang saya sebutkan namanya silakan berdiri untuk kita doakan. Selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Esiantah Simak, Clarence Sania, Biko Aji Sukma, Yeni Sutanco, Viviana Samilianto, Meiske Hadi Darmawan, Astasia Victory City. Ada yang hadir? Oke, ada lagi? Di luar ada? Mari kita doakan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka, biar ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biar Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan Tuhan atas mereka daripada segala yang jahat, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan semua dan halaukan dari kehidupan mereka. Dan biarlah kemurahan Tuhan menyertai sepanjang kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dalam hal memiliki dasar yang kuat. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ke-10 dan beberapa ayat berikutnya kita akan baca bergantian. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 3. Ayat 10 saya baca terlebih dahulu. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya.
Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami ganti. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Pembacaan berikutnya Matius pasal 7. Matius pasal yang ke-7. Kita baca ayat 24 dan kita juga akan baca bergantian, saya baca lebih dulu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ganti. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ganti. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lanjut belajar firman Tuhan. Dengan topik, milikilah dasar yang kuat. Ini bahagian yang kedua. Milikilah dasar yang kuat. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat, kenapa kita harus memiliki dasar yang kuat. Saya hanya ingatkan poin-poin hari Minggu yang lalu. Karena kita tahu bahwa tanpa memiliki dasar yang kuat, fondasi yang kuat, kalau tadi firman Tuhan mengumpamakan sebagai bangunan, bahwa bangunan itu bukan hanya untuk ditinggali dan dinikmati, tetapi kita tahu bahwa setiap bangunan akan berhadapan dengan segala peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, yang bisa saja membuat ia menjadi roboh ataupun terbongkar seluruhnya dan besarlah kerusakannya. Dan itu sebabnya diberikan gambaran ada dua orang yang membangun. Ada yang membangun di atas dasar, ada yang membangun di atas pasir. Atau dengan kata lain, ada yang membangun dengan memakai fondasi, ada yang tidak pakai fondasi apa-apa. Kalau kita baca bahagian lain dalam Alkitab, di Lukas ataupun di yang lainnya, kita akan menemukan bahwa dikatakan seperti ini. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun dan ia pun mulai menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar. Karena pastilah kita tahu dalam ilmu bangunan, semakin tinggi bangunan itu makan semakin dalam fondasinya. Masih ingat ketika ada proyek-proyek raksasa dibangun, ketika saudara melewati dalam salah satu kota, dan kemudian ada satu proyek yang dikelilingi dengan pagar proyek yang terbuat dari seng atau apapun. Dan kemudian cukup lama kita lewat di situ, kayaknya tidak ada kegiatan apa-apa, kayaknya tidak ada perkembangan apa-apa. Kenapa? Karena ketika, apalagi kalau itu namanya yang dia bangun adalah mall, apartemen, dan gedung-gedung yang bertingkat, itu karena cukup lama. Dan sebagian besar daripada biaya bangunan yang seperti itu habis di fondasi. Sama juga dengan sementara yang sedang kita bangun. Tadinya kita bangun 5 lantai, tapi syukurlah bahwa sebelum dibangun 5 lantai, gempa duluan datang. Sehingga terjadi pertimbangan, tidak jadi 5 lantai ini. Cukup lantai dasar, lantai ibadah, balkon, selesai. Sesuai dikondisikan dengan keberadaan itu. Dan itu cukup lama.
Jadi segala material, segala biaya itu sama seperti dengan ditanam di dalam tanah. Demi untuk supaya ada kekuatan daripada bangunan itu. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, juga dikatakan seperti itu. Yang bijaksana adalah mereka yang menggali dalam-dalam, meletakkan dasar dan mulai membangun. Itu pun masih ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan, sehingga Paulus berkata, tetapi setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Fondasi perlu dan harus yang kuat, tetapi bukan berarti kita membangun hanya untuk fondasi. Terus kita mau tidur di mana kalau cuma fondasi? Ya, tidak mungkin kan? Tapi tidak mungkin juga membangun dengan begitu, desainnya begitu bagus, begitu menarik, begitu indah, tetapi ternyata tidak ada fondasi. Jadi itu sebabnya baik fondasinya maupun juga bangunan di atas fondasi harus diperhatikan bagaimana membangun. Bahkan kualitas materialnya juga disampaikan oleh Paulus. Apakah itu dari emas, batu permata, perak, jerami, kayu, rumput kering, jerami. Dan kalau semua material itu kita bisa tahu bahwa di dunia ini ada bangunan-bangunan yang seperti itu di negara-negara tertentu. Ya, jadi ada yang dindingnya cuma dari lempun tanah. Waktu saya tugas di Pulau Rote tahun 72, itu semua terbuat dari pohon lontar. Ya, bangunannya dari dindingnya dari pelepah lontar, atap rumbia dari lontar. Ya, nah itu. Jadi ada yang hanya seperti itu. Oke, kita tinggalkan itu. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus demikian? Harus fondasi yang kuat. Kita sudah baca yang lalu di dalam Mazmur, tapi penting bagi kita supaya kita harus ingat ini, sehingga kita memahami kenapa itu selalu dipersoalkan tentang fondasi itu. Bukalah Mazmur 11 ayat 3. Maka di situ kita akan memahami bahwa itulah cara iblis menyerang orang percaya, cara iblis menyerang gereja Tuhan. Mazmur 11 ayat yang ketiga kita baca demikian. Ya, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Kita tahu sebagai orang percaya kita dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus dengan darah yang tercurah, menebus kita dari segala dosa. Kita yang tidak benar kemudian dijadikan orang benar. Nah, tetapi dikatakan kalau dasar-dasar saudara, fondasi saudara itu dihancurkan, saudara mau buat apa? Nah, inilah yang perlu kita pahami. Dan apakah itu? Iman, percaya kita. Karena kita tahu bahwa iman itu tidak kelihatan karena dia ada dalam roh kita. Tetapi ketahanan kita menjalani hidup kita dengan segala tantangan, rintangan maupun juga segala realitas apapun yang kita hadapi, dan kita boleh tetap tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan, akan dapat terbaca sejauh mana keteguhan dan kekuatan iman kita. Jadi kalau iman itu kalau dibangun, dia adalah fondasi yang tidak kelihatan, tapi nampak kekokohannya ketika berhadapan dengan apapun juga. Dan kalau itu pohon, dia adalah akar yang tidak kelihatan. Tetapi sejauh mana kekuatan akar itu tergantung apakah pohon itu tumbang pada saat menghadapi tantangan-tantangan alam yang ada di sekitarnya, atau dia tetap kokoh berdiri kuat, tegar. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itulah
Mengapa setiap orang percaya mutlak harus punya fondasi yang kuat? Karena dari situlah juga yang akan membawa kita bukan cuma menghadapi tegar kokoh kuat, tidak tergoyahkan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dalam bentuk realitas hidup, termasuk juga tantangan-tantangan iman. Tidak mudah terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran. Tidak mudah terbawa-bawa sana sini. Tidak mudah menjadi orang-orang yang ekstrim tidak karuan. Nah ini dia. Kemudian setelah kita memahami bahwa iblis menyerang bukan dengan cara yang lain dan bukan dengan sasaran yang lain selain dasar. Bahkan ada kalimat yang sangat ngenyek di situ mengatakan, apa yang bisa kamu buat? Apa yang bisa orang benar buat kalau dasarnya sudah dihancurkan? Dengan medsos yang sudah begitu menjadi umum sekarang, banyak sekali kita bisa dengar dan saksikan di YouTube orang-orang yang pindah kepercayaan dan pindah keimanan mereka. Kenapa? Dasar tidak kuat. Itu saja, sederhana. Nanti kita akan buktikan. Nah, oleh karena itu setelah kita memahami ya bahwa ini adalah sesuatu yang mutlak, sehingga ini juga menjadi satu dengan memiliki dasar yang kuat, kita tidak mudah terbawa-bawa sehingga kita tersesat, menjadi sesat dan kemudian menjadi penyesat. Ini perhatikan itu 3 kata rangkai ya. Kita jangan sampai tersesat, menjadi sesat dan menjadi penyesat. Nah, itu dengan sendirinya. Kalau kita ikuti perkembangan, kita ikuti urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai kepada munculnya penyesat-penyesat, ya dari situ. Beda kalau kita bicara tentang lain kepercayaan, kita langsung tahu, oh itu bukan kepercayaan kita itu. Tapi kalau labelnya Kristen, mau apa kita? Sedangkan ajarannya sesat. Nah inilah yang perlu kita pahami. Kalau labelnya bukan Kristen, kita langsung tahu, oh itu kita tidak seiman. Jadi tidak perlu kita dengar, tidak perlu kita ini. Tetapi kalau labelnya Kristen, pastilah kita duduk mendengar, oh iya ya. Pastilah kita duduk melihat. Dan itu banyak sekali di medsos, banyak sekali di YouTube, segala pengajaran-pengajaran yang bisa membingungkan, bisa menggoyangkan iman saudara, dan kalau fondasi tidak kuat, dengan sangat mudah akan terbawa, apalagi kalau kita tidak punya pengetahuan. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat di sini dari ayat firman Tuhan tentang bangunan ini, kita temukan realitanya. Ya, ternyata realitanya lebih banyak yang terjadi. Firman Tuhan tadi berkata bahwa apabila orang mendengar firman dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Ada 4 kategori orang percaya punya model. Ya, ada 4. Apa itu? Yang pertama, sesuai firman, suka dengar firman Allah dan suka melakukan. Oh, ini tidak ada masalah ini, luar biasa ini. Itu, ada kategori yang seperti ini. Jadi kategori orang percaya di setiap gereja ada 4 macam. Yang pertama, suka dengar firman Tuhan, suka melakukan. Ini tidak masalah ini orang. Ini jadi berkat bagi banyak orang. Karena di mana dia ada kesaksian hidupnya, atau hidupnya sudah menjadi kesaksian yang nyata bahwa ia adalah pelaku firman, dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua dikatakan, mereka ini mendengar firman tapi tidak
melakukan. Jadi kita catat dulu yang kedua. Suka dengar firman Allah, tapi tidak suka melakukan. Ini biasanya orang-orang model begini adalah orang-orang yang suka terlambat datang kebaktian. Kenapa? Karena dia bilang yang penting firman. Suka dengar kan? Suka dengar firman. Tapi tidak melakukan. Jadi ini orang-orang begini modelnya selalu terlambat. Kenapa? Belum firman, masih puji-pujian. Nah, makanya tidak pernah datang kebaktian, tidak terlambat. Dan kalau datang kebaktian selalu bikin susah orang. Orang selalu duduk enak-enak, sorong. Nah, tapi bagus, sekarang kan tidak boleh disabah sorong kan? Kenapa? Karena jaga jarak, mau sorong di mana? Sebelum pandemi kan orang kadang-kadang sudah terlambat, dia ganggu lagi orang yang sudah berdoa, datang di pinggir sini. Nah, sekarang mau soal apa begini? Tidak ada kan? Nah, sorry. Ini dia. Suka dengar firman, tapi tidak suka melakukan. Jadi dia pendengar yang baik. Ya, karena pendengar yang baik, dia utamakan firman, dia utamakan khotbah. Tapi puji-pujian, masih puji-pujian, dia usah nanti. Yang penting kita itu firman. Ini, ternyata masih ada yang ketiga. Yang ketiga itu bagaimana? Ya, tidak suka firman, jadi tidak melakukan karena memang dia tidak suka. Yang seperti ini paling hebat kalau puji-pujian. Kenapa? Karena dia tidak suka itu khotbah. Dia cuma mau puji-pujian. Luar biasa puji-pujian. Nah begitu sudah khotbah, tak tidur dia. Karena so capek puji-pujian kan. So capek dia. Tidak. Nah ini dia. Ini modelnya nih ya. Itu kan tidur kalau khotbah. Ya. Jadi kalau orang puji-pujian cuma biasa-biasa, dia loncat-loncat punya. Haleluya, teriak-teriak. Luar biasa. Nah ini dia. Ini. Nah jadi terbalik. Kalau tadi tidak pernah terlambat. Kalau tadi tukang terlambat. Kenapa? Karena dia masih puji-pujian. Yang satu sama dengan itu iklan. Jangan lewatkan. Puji-pujian. Ya kan? Puji-pujian. Dia lebih semangat daripada yang lain. Dia lebih sukacita dari yang lain. Tapi begitu firman, coba lihat dia di sana duduk. Dia begini. So capek. Ya, orang satu kali pakai dia 5 kali. Nah ini. Tapi jadi di sini kita bisa lihat, jangan pernah menilai orang punya rohani di dalam ibadah. Tidak bisa. Yang harus, dari mana kita bisa tahu kualitas jerami, kualitas rumput kering, kualitas perak, emas, dan batu permata dari mana? Dari kehidupan hari-hari. Bukan di dalam ruangan ibadah, bukan dalam kamar sembahyang. Bukan saat dia menyanyi, dia luar biasa. Tidak. Bukan dengan saat dia, pokoknya di dalam hidup sehari-hari. Sesudah bubar gereja, sesudah bubar ibadah, sesudah amin dari doa, baru lihat itu aslinya itu orang. Oke? Yang keempat, yang model apa? Ini luar biasa. Belum dengar firman Allah, sudah melakukan. Bagaimana ini? Belum dengar firman, sudah melakukan. Adakah yang begini? Justru nomor 4 ini yang paling banyak di gereja-gereja. Tanpa disadari oleh gereja. Siapa yang membuat mereka begitu? Bukan mereka. Tapi gereja yang membuat mereka begitu. Makanya saya katakan koreksi-koreksi itu adalah koreksi diri, pribadi sebagai gereja, pribadi sebagai institusi. Atau gereja sebagai pribadi-pribadi dan gereja sebagai institusi. Harus membenahi dirinya.
belum dengar firman, dia sudah lakukan. Hebat tidak? Tentu saudara pikir, mana bisa? Tidak mungkin. Tapi kenyataannya sudah itu yang paling banyak di gereja-gereja. Belum tahu firman, sudah dikasih posisi di dalam gereja, belum sehingga pelayanan itu dianggap jabatan, dianggap kehormatan, bukan pengabdian. Belum tahu firman, sudah angkat perjamuan suci. Ini. Belum dengar firman, belum apalagi melakukan, sudah jadi pengurus. Siapa punya salah? Bukankah ini salahnya gereja yang menjerumuskan orang-orangnya? Padahal ada tahap-tahapan melalui kata Alkitab untuk seseorang terjun dalam pelayanan. Seseorang diberi kepercayaan, bahkan firman Tuhan berkata, uji dulu orang itu. Nah inilah, karena dia anggota DPR mungkin di dunia, maka dia juga langsung diangkat jadi majelis di gerejanya. Nah ini dia. Tanpa belajar firman, tanpa diajar firman. Jadi siapa punya salah? Ya gereja punya salah. Mereka apalagi, ya Bapak kami harap Bapak bisa begini. Nggak bisa seperti itu. Dia belum dengar firman, bagaimana suruh melakukan. Makanya dia lakukan menurut dia punya pengertian. Dia lakukan menurut pemahamannya dia. Dia lakukan menurut pikirannya dia. Bukan bagaimana yang firman Tuhan katakan. Sambil di lain kesempatan kita, ini Bapak majelis tapi minum cap tikus. Kita temukan lagi tuh Bapak, dia lagi main judi. Nah, tapi di gereja dia punya posisi. Di gereja dia dikasih tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu. Inilah masalahnya. Dan ini yang banyak. Walaupun di tempat ini tidak ada, tapi ini yang banyak terjadi. Nah, kesalahannya siapa? Ya gereja. Dia oke saja. Nah, disinilah. Oleh sebab itu, karena orang ini tidak punya dasar, dan gereja tidak meletakkan dasar dulu kepadanya, tapi diberikan beban, bagaimana dia bisa pikul itu beban dengan tidak punya fondasi, tidak punya dasar, kekuatan tempat berpijak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menjadi masalah. Baik atas dirinya sendiri, kata Alkitab, masuk dalam jerat iblis. Siapa yang memasukkan dia dalam jerat? Ya gereja. Nah inilah, ini yang parahnya itu di sini. Oke. Jenis-jenis kategori ini kita tinggalkan. Karena tidak pernah kita perlakukan yang model seperti ini di gereja ini. Tetapi mari kita lihat. Untuk dapat menjadi kuat. Ya, untuk dapat menjadi kuat. Karena dikatakan bukan cuma fondasi kan. Nah, tapi bagaimana orang membangun di atas dasar tersebut. Dikatakan harus memperhatikan. Sekarang kita tinggalkan sejenak perumpamaan tentang bangunan. Kita kembali kepada kehidupan nyata sebagai seorang manusia lahiriah yang memiliki iman dan iman yang berada di dalam manusia lahiriah. Bagaimana kita sebagai seorang percaya punya dasar yang kuat dan bisa menjadi kuat. Oke? Sederhana. Yang pertama tentu saja harus bertumbuh secara wajar. Oke, sekarang gambar rumah kita tinggalkan. Karena itu tadi juga adalah perumpamaan tentang orang yang punya dasar dan tidak punya dasar. Sekarang kita berbicara
Bagaimana supaya bisa jadi kuat? Bagaimana? Yang jelas harus bertumbuh secara wajar. Apa maksudnya bertumbuh secara wajar? Alamiah. Apa maksudnya alamiah? Kita tahu setiap orang yang lahir, setiap manusia yang lahir ada fase-fase pertumbuhan. Dan karena itu yang kita ketahui fase yang pertama itu ketika seseorang lahir dia adalah bayi. Setiap ibu-ibu di sini melahirkan, ya puji Tuhan. Setelah selalu apanya? Ketika seorang bayi lahir, apa yang apa yang akan berita apa yang akan disampaikan oleh entah dia bidan atau ahli kandungan, pokoknya oleh rumah sakit atau jangan rumah sakit karena dia bukan sakit. Orang Sulawesi bilang sakit baik-baik. Rumah bersalin. Ya, itu bagus ya. Kalau bahasa Malaysia tidak bagus kalau rumah di Sulawesi semua rumah bersalin itu tulisannya rumah sakit korban laki-laki. Ya, itu kalau Malaysia. Kalau kita ya, jadi jangan kita tidak pakai itu, kita jangan bersalin. Apa yang akan disampaikan kepada keluarga, kepada ibu, kepada suaminya atau kepada apa? Saya mau tanya ibu-ibu ini yang punya 14 anak. Sederhana kan? Masa saudara tidak tahu? Kenapa saya tahu? Karena saya dari remaja sudah urus bayi. Pasti kalau dulu nanti melahirkan baru tahu jenis kelamin kan? Kalau sekarang karena kecanggihan masih di dalam so tahu laki atau perempuan. Yang pasti dikasih tahu dia punya apa? Timbangan dan ukuran. Betul Cik? Begitu? Berapa kilo? 8. Tidak ada yang orang melahirkan 8 kilo. Betul? Pasti yang disampaikan apa? Timbangannya sekian, panjangnya sekian. Kenapa? Aneh kan? Bukan dikatakan tingginya sekian, panjangnya sekian. Sebab apa? Dia belum berdiri, belum bisa diukur DP tinggi. Oke. Nah, ini ada suster di sini. Betul? Itu disampaikan. Atau tidak usah kasih tahu. Nah, oke. Jadi berarti dia adalah seorang bayi. Masih bayi. Masih bayi. Nah, Alkitab menulis, menjelaskan, makanya kalau Alkitab Tuhan itu mengajar kepada kita tidak sulit, tidak mempersulit kita. Semua yang real diajarkan, semua yang real dijadikan contoh. Dan untuk bayi ini tidak beda, seorang yang baru mengalami lahir baru, terima Yesus masih baru, artinya baru mengalami lahir baru, dia juga adalah bayi rohani. Imannya masih bayi, rohaninya masih bayi. Jadi sama. Ketika seorang bayi lahir, maka dia dibawa sama ibunya dulu kan. Kemudian sesudah itu dia apa? Kasih minum Coca-Cola. Mati dia. Ya, mati. Apa yang dikasih? Apa yang selalu diusahakan dikasih ini bayi? ASI. Kenapa bukan teh susu? Pasti ASI. Diusahakan begitu rupa supaya ibunya ini menghasilkan ASI. Sampai orang tua-tua dari dahulu kala kita sudah tahu, ajar, karena mesti makan ini ya. Habis orang di sini beruntung, bagus juga istilahnya, beruntung. Berarti hoki kan? Ya.
So melahirkan, iya, so beruntun dia kasihan. Laki atau perempuan? Perempuan kasihan. Begitu laki kasihan. Ya memang puji Tuhan lah, kita orang yang penuh dengan belas kasihan. Asal betul jangan cuma di mulut. Orang tua macam-macam, dia kasih nasihat, ini. Tapi yang selalu diusahakan apa? Asih. Dalam kondisi yang sudah sangat tidak memungkinkan, baru dicari jalan. Yang paling tidak formulanya kurang lebih mendekati asih, tapi tidak ada yang bisa menciptakan itu selain daripada apa yang sudah Tuhan ciptakan secara alamiah bagi seorang ibu. Nah, bagaimana dengan hal ini? Ya, kita perlu periksa kebenaran firman Tuhan. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Timotius. Oke. Bukan Timotius, 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Satu Petrus pasal 2 ayat 2. Sudah dapat? Oke, kita baca. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan apa? Air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Luar biasa Alkitab. Ternyata susu yang murni itu adalah ASI. Baik. Formulanya Tuhan sudah atur begitu rupa, sehingga itu juga akan menghasilkan kekebalan tubuh bagi bayi itu. Luar biasa itu ASI. Air susu yang murni, masih bayi. Ingat ya, masih bayi. Apakah makanan rohani yang dikategorikan sebagai air susu yang murni? Dasar-dasar iman Kristen. Doktrin iman Kristen. Bukan tafsiran. Tetapi murni kebenaran yang ada di dalamnya. Bukan ditambahkan dengan pendapat ini, bukan. Apa kata firman? Itu sebabnya mengapa ketika seorang itu masih bayi, maka dia perlu dimuridkan. Sebab firman Tuhan, isi daripada firman Tuhan dalam pemuridan itu adalah dasar-dasar, adalah susu yang murni. Belum makanan keras, nasi kuning, soto Makassar, kaledo, terus apalagi itu yang dibakar nih, ayam bakar. Belum, pedis kasihan. Jangankan itu, ibu yang menyusui saja dia harus jaga apa yang dia makan, jangan berakibat kepada anak yang dia susui. Apalagi di bayi. Dan betapa susahnya, ada kan bayi-bayi tertentu yang begitu dikasih minum ASI langsung menangis. Sehingga pusing, artinya orang tua memikirkan bagaimana caranya ini, bagaimana ini supaya dia bisa minum ASI dan lain sebagainya. Jadi selalu ada usaha bagaimana rupa susu yang murni ini diberikan kepada bayi, sebab ia belum bisa makanan keras. Kalau gereja
Tuhan tidak, atau kita sebagai gereja, sebagai pribadi, maupun sebaliknya gereja sebagai institusi, tidak menyediakan susu yang murni ini bagi bayi-bayi rohani yang dimenangkan, yang baru lahir, maka itu akan bermasalah di dalam pertumbuhannya di kemudian hari. Apalagi kalau kita gereja melakukan cara tadi, kategori yang keempat, belum dengar firman, sudah lakukan. Kenapa? Karena kita orang suruh, padahal dia belum tahu. Nah, ini dia. Nah, baik. Tapi kita juga tahu bahwa pertumbuhan itu selain secara wajar, berarti ada fase-fase pertumbuhan. Ada bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian ada remaja atau tunas remaja ataupun remaja, ada kaum muda, ada kemudian dewasa. Mau dengan tidak mau, bahwa pertumbuhan itu akan dipatok dengan usia. Ya. Apa saja di dunia ini, pertumbuhan itu juga selalu sesuai faktor usia. Tadi kita doakan yang ulang tahun, tetambah. Tahun depan kita doakan lagi nama yang sama, jadi lebih. Ya. Doakan lagi orang yang sama. Terakhir, bukan lagi, kita tidak panggil lagi. Ternyata soomah, kasihan dia. Soopah, artinya so tua. So tua ngana sayang, so tua. Iya. Nah, ini dia. Jadi berarti ada masanya di mana masa bayi itu ditinggalkan. Karena bukan bayi lagi. Ada bayi umur 12, ada bayi itu kan sudah mulai jadi kanak-kanak jadi tunas remaja, kaum muda, dewasa. Sesudah dewasa, lansia. Sesudah lansia, matilah dia. Berarti, minta tolong tanya ibu-ibu, karena ada juga anak yang sebesar masih batoto. Ada. Biasanya umur berapa itu lapas toto? 2 ya? So paling kencang itu 2 ya? Kalau so lewat 2, 4 tahun. Aduh, kurang darah yang keluar itu. Umumnya 2 tahun. Karena yang saya cuma hafal 1 tahun anak, perkembangan anak dalam 1 tahun 2 hal yang terjadi. Jalan duluan atau bicara duluan. Kalau bicara duluan berarti menyusul itu jalan. Kalau dia jalan duluan berarti menyusul itu bicara. Coba jalan, tapi kenapa tidak tahu apa-apa bibi? Ya memang menyusul, sabar. Itu menunjukkan, DP papa atau DP mama juga dulu model begini. Kurang tidak tahu siapa yang dia iko, ya kan? Kalau yang bagus-bagus, DP mama bilang, siapa dulu mamanya? Papanya tidak mau kalah, siapa dulu papanya? Nah, ngadakan dulu tidak sekolah kan, coba papanya, coba bayangkan, mulai. Tadinya baku, lama-lama beribut, bakalai. Saya bilang kita tidak sekolah. So mulai naik DP, sudah bukan do, so mulai naik di mi, do, re, mi. Nah, sementara lagi ya, fa, sol, bisa obat la. Begitu so mulai capek, si, do, sudah tak tidur. Nah, ini dia. Jadi ada masa bayi ditinggalkan. Masuk menjadi masa kanak-kanak. Ada masa kanak-kanak sekian tahun ditinggalkan, masuk tunas remaja.
remaja. Ada saat mulai ditinggalkan. Begitu remaja mulai berubah. Selamat sore. Nah, sudah. Yang laki-laki mulai mau menuju dewasa ini. Ya. Muda dan lain sebagainya. Dan dewa. Jadi ada dia punya fase sesuai usia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Paulus juga mengalami masalah di dalam pelayanannya tentang usia ini. Fase pertumbuhan ini makanya lama menjadi kuat. Ibrani 5, kita baca Ibrani 5. 5 ayat 12. Ibrani 5 mulai ayat 12. Sudah dapat? Kita baca. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pelajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan apa? Susu, bukan? Padahal so tua. Ditinjau dari sudut waktu. Itu susu boleh ketinggal. Nah, 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini. Jadi susu itu hanya untuk anak kecil. Karena itulah diberikan susu yang murni. Tapi ada jangka waktunya. Jadi setelah kita dimuridkan dan diletakkan dasar fondasi itu, susu yang murni itu, kita sudah harus bertumbuh. Menjadi lebih lagi, atau paling tidak kalau mau diartikan lebih gamblang, kebenaran-kebenaran firman yang sudah mendasari kita saat kita masih bayi rohani, itulah suatu makanan yang sehat, makanan yang bergizi, yang punya nutrisi yang begitu rupa untuk membawa kita bertumbuh. Supaya kita melanjutkan dengan apa? Makanan keras. Kenapa? Sebab realita hidup yang kita hadapi di dunia, kita bukan menghadapi lagi realita bayi. Bukan lagi menghadapi realita anak-anak. Bukan lagi menghadapi realita remaja. Ini kan beda-beda. Bayi itu boleh dikata bayi masih di bawah sadar. Tidak tahu apa-apa, semua tidak tahu. Kanak-kanak ya mulai tahu-tahulah segala sesuatu. Sehingga juga apa? Kita temukan masih kanak-kanak so bisa berbohong. Ya kan? Padahal DP bohong terjadi secara alamiah. Nah, berarti apa? Sudah ada tantangan dosa. Masuk lagi menjadi remaja, tunas remaja dan remaja. Aduh, ini masa-masa bahaya ini masa puber ini. Baik laki-laki, baik perempuannya. Semua dia cari tahu, yang dia tidak tahu juga dia cari tahu. Nah, kita sudah bisa tangkap apa yang dia tidak tahu, dia cari tahu. Nah, begitu masuk secara mulai jadi kaum muda dewasa untuk menjalani masa depan. Jadi masing-masing beda-beda dia punya realita. Yang kita hadapi beda-beda. Sehingga makanya dikatakan makanan keras itu untuk orang dewasa. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Kemudian mulai dilatih dan diajarkan etika, dilatih kita untuk diajarkan bagaimana mulai bertanggung jawab,
dengan apakah secara alamiah itu terjadi, diberikan tugas, diberikan ini dan lain sebagainya. Kita juga sudah mulai memahami bagaimana itu pelanggaran, ada dia punya sanksi dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita dewasa menghadapi tantangan-tantangan hidup, kita sudah siap. Ya sama juga firman Tuhan diberikan kepada kita. Makanan sudah makanan yang keras. Karena hidup ini hidupnya keras. Nah, kalau kita tidak bisa, pertumbuhan kita tidak sesuai dengan seiring berjalannya waktu, sama yang ditemukan oleh yang di Ibrani sana. Ditinjau dari sudut waktu, aduh, berarti ini orang sotak lama ini ya. Sudah waktunya kamu menjadi pengajar. Sudah tahu pengajar? Pengajar bukan cuma pintar bicara, tapi pengajar itu mengajarkan selain pengetahuan juga apa yang dia alami dan apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi Paulus berkata, aduh, kami masih perlu mengajarkan kamu pokok-pokok, asas-asas pokok. Sebenarnya itu yang jadi sudut waktu. Kami tidak perlu lagi mau mengajarkan kamu dasar-dasar. Tetapi kami harus melakukan itu. Bukan makanan keras. Kenapa? Karena kamu masih memerlukan susu. Berarti kalau ada orang yang sudah sekian lama menjadi orang percaya, masih butuh susu, berarti tidak ada pertumbuhan pada orang itu. Tidak ada. So, bukan firman tidak berkuasa. Bukan firman tidak berkuasa merubah dia. Dia tidak mau berubah. Jangan saudara lupa. Orang sudah tidak mau berubah begini, kalau kita baca di dalam suratan Roma, itu Tuhan kasih biar. Kasih biar sampai dia jalan dengan jalannya sendiri, bahkan bisa murtad. Dan kita tidak punya daya untuk menolong orang itu. Karena memang dia tidak mau. Dulu saya juga masih menganut filosofi yang biasa dikatakan semua orang bisa berubah. Ya. Jadi waktu mendidik calon hamba-hamba Tuhan di SPP ini, saya sudah katakan kepada Pendeta Lea, kasih keluarin anak. Nah, hamba Tuhan Pendeta Lea berkata, Om kasih kesempatan ya, semua orang bisa berubah. Oke, kasih kesempatan. Kasih kesempatan, tidak bisa berubah. Kasih keluar dia. Nah, kasih kesempatan Om. Nanti pastilah. Nah, begitu dikasih kesempatan ternyata tidak berubah. Terakhir kasih keluar. Baru saya katakan sama hamba Tuhan, betul kan? Tidak semua orang bisa berubah. Bukan tidak bisa. Tapi orangnya yang tidak mau berubah. Makanya lagu-lagu rohani yang tidak berdasarkan doktrin yang dipahami oleh pengarang itu kadang-kala membingungkan. Saya kasih contoh lagu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami apa? Bentuklah benar. Ubahlah kami. Kapan Bapa punya bagian mengubah kita? Pada saat kita jadi orang berdosa, kemudian menjadi anak Tuhan. Itu pekerjaannya Bapa oleh anugerahnya. Kita buka hati, kita terima Yesus. Kita berubah dari orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Hati-hati, harus memahami kebenaran firman. Sesudah itu, tugasnya kita berubah. Makanya ada Roma 12 ayat 1 berkata, berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu. Siapa yang berubah? Kita? Mau bikin susah lagi Bapa di sorga suruh kita rubah. Sedangkan dia sudah merubah kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita harus tahu gilirannya siapa.
Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, gilirannya kita yang berubah. Kalau kita belum jadi anak Tuhan, itu bahagiannya Tuhan merubah kita. Lagu ini bagus, tetapi saya dalami, loh ini kok aneh ya. Kalau lagu ini kita nyanyikan masih sebagai orang berdosa, cocok. Ubahlah kami Bapa, terus bentuklah kami, Bapak juga ya. Jadikan sesuai. Baca Alkitab baik-baik. Untuk kita sesuai dengan firman Tuhan, siapa yang berubah? Siapa yang harus berubah? Kita. Makanya ada ayat berkata, ubahlah, tinggalkanlah segala kehidupan daging. Kan kita yang disuruh tinggalkan. Jadi kita, anugerah itu mengubah kita. Orang berdosa menjadi anak Tuhan. Sesudah kita jadi anak Tuhan, ini semua kelakuan yang masih melekat, giliran kita bergumul untuk buang. Giliran kita untuk bergumul merubah diri. Makanya ada ayat yang berkata, berubahlah kamu. Tinggalkanlah segala kejahatan. Siapa yang suruh tinggalkan? Nah, jadi ini perlu kita pahami supaya kita ini jangan khususnya di kalangan kita ini jangan selalu kita campur adukan itu anugerah. Mana bahagiannya Tuhan, mana bagiannya kita. Ini perlu kita paham. Supaya kita tidak kecewa. Kita suruh Tuhan ubah. Kenapa Tuhan tidak ubah ya? Nah gitu kita bertuhan, ubahkanlah aku. Tuhan bilang, berubah ya anak. So lama sekali tidak mau berubah ubahlah kami Bapak. So bilang ulang-ulang berubah. Suruh kita lagi robah. Kita sudah robah. Dari orang berdosa menjadi orang percaya. Sekarang berubah karena robah itu kelakuan. Nah ini dia. Pernah saudara tangkap ini dalam doa? Setiap kali berdoa ulang-ulang dosa itu yang dia minta ampun. Tuhan bilang, kita sudah ampuni tapi kenapa bikin lagi? Dengan dia bikin sama lagi yang dulu. Itu terus yang kamu lakukan. Robah. Nah jadi kita harus memahami ini. Itulah pergumulan iman. Itulah makanan keras bagi kita. Nah, oke. Kita lanjut lagi lihat. Di dalam Efesus. Ya, kita sekarang makanan sesuai usia. Juga tingkat pertumbuhan sesuai usia. Dan makanan juga sesuai usia, sama. Ya. Kemudian di dalam Kolose pasal 1 kita baca. Lebih baik Efesus dulu. Kita baca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Udah? Oke, Efesus pasal yang keempat kita baca di dalam ayat 13 sampai ayat 15. Sudah. 13 kita baca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar, bagi ada pengetahuan tidak benar, tentang anak Allah yang Yesus, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai di sini dulu ya. Ayat berikutnya sebentar, saya jelaskan dulu. Jadi di sini dikatakan kedewasaan penuh. Jadi bukan setengah. Jadi benar-benar menjadi dewasa. Jangan cuma fisik yang dewasa, besar. Begitu keluar DP bicara, anak-anak pelik. Nah ini dia. Badan besar gagah hebat. Ya. Dan begitu bicara, begitu berdiskusi, begitu berdialog, begitu bersharing, ternyata di sini pikiran anak-anak. Ya, yang dia bahas cuma game. Ya, tidak bisa membahas
masalah-masalah persoalan hidup. Nah, kedewasaan begitu juga dalam hal-hal rohani. Dalam kehidupan iman kita, mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau ada pengetahuan yang benar, berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Disinilah perlunya kedewasaan. Kenapa orang begitu rupa bisa dengan mudah tersesat, kemudian menjadi penyesat? Dia anggap dirinya sudah dewasa, tapi sebenarnya belum sampai kepada kepenuhan, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh adalah bukan hanya usia, nalar, dewasa, tindakan sikap yang bijaksana menunjukkan kedewasaan, cara ia menghadapi, menyelesaikan setiap pergumulan hidupnya melalui imannya menandakan dia dewasa. Sayang sekali gereja sebagian tidak dapat memahami akan ini, sehingga kadangkala dia hamba Tuhan ada kalimat, iya orangnya cinta Tuhan. Ya orang yang cinta Tuhan karena sering kasih amplop. Bukan itu. Itu bagian salah satunya, tapi bukan berarti itu ketika ia menghadapi pergumulan. Ketika ia menghadapi realita dan bagaimana dia menyelesaikannya. Nanti kita akan baca, kita ketemu di Korintus ya. Bagaimana Paulus menandai ini anak-anak, ini orang dewasa. 1 Korintus 3 ayat 1. Ya, kita baca. 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah terus, jangan salah gunakan ini ayat ya. Orang ini tidak kena dibicara secara rohani. Kita orang baku pukul saja cara dunia. Mulai muncul dia asalnya dari mana. Dia mulai sebut sukunya, mulai sebut itunya. Saya pernah mengenal seorang pendeta senior di kalangan, bukan di GPPS tapi di kalangan Pentakosta. Setiap kali saya ketemu, saya tidak tahu kenapa bertepatan saya ibadah di gereja itu, dia yang khotbah. Suatu saat saya berada di gereja lain, dia yang khotbah. Sudah agak lanjut usia, tapi sekarang sudah di sorga. Suka lanjut usia, tapi tukang bamaki di mimbar. Dan selalu kasih keluar identitas. Aja orang bakalai. Loh, ini apa? Nah ini apa? Kita tidak boleh terjebak dengan hal-hal seperti itu. Nah boleh. Karena kita tidak sama seperti orang yang kita hadapi dengan model duniawi. Kita tidak boleh terjebak. Kadang-kadang kita terjebak. Kemudian keluar kita punya yang sudah ya keluar kita punya identitas diri yang sudah dikuburkan dan sudah ditebus oleh darah Yesus. Apa itu? Keberadaan kita sebelum menjadi orang percaya. Misalnya kita mantan bandit. Kemudian jadi pendeta. Dan kemudian menghadapi lagi kekerasan, menghadapi ini belum kenal saya, siapa dulu ini ya? Aduh, tidak usah. Terus kita kalau kita belum bertobat, habis ini kita tangkap di leher putar-putar rupa gasing. Ya, tidak boleh kita terpancing seperti itu. Kenapa? Karena begitu kita keluar, iblis langsung tangkap. Kemudian kasih aktif itu semua kelakuan tempo dulu. Nah sama dengan pendeta ini. Nah, memang mulutnya kasar. Ya. Antara lain, sudah lama. Ibu Agnes sudah lama tidak ketemu.
Sementara saya nanti kalau datang kebaktian ya, saya yang khotbah. Bawa uang kolektor 1 karung ya. Nah, itu mulutnya memang begitu, kasar. Tapi itu ketemu lagi, sudah lama saya tidak makan karena kolekte. Jangan sementara saya yang khotbah ya, jangan lupa bawa 1 sak terigu. Nah, coba bayangkan, memang los begitu. Tapi bukan cuma itu. Sedikit-sedikit keluar dari identitas. Identitas ini di atas mimbar. Tidak perlu identitas selaba kita keluar. Jangan terjebak, jangan terpancing. Makanya saya sangat bersyukur karena saya mau kasih keluar identitas tidak ada. Ya, identitas tempo dulu tidak ada. Karena dari sejak saya jadi manusia, sejak saya lahir sampai ini hari saya punya tangan belum pernah pukul orang. Dan saya bersyukur bukan karena kekuatan diri sendiri. Kadang-kala waktu masih remaja atau apa. Dan saya bersyukur Tuhan menolong dan Roh Kudus menuntun. Nah, jadi Paulus menghadapi seperti ini, dia katakan, aku tidak bisa berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani. Bukan berarti tidak bisa bicara dengan manusia rohani, kemudian orang itu kita tidak hadapi cara rohani. Kalau saya sederhana, orang ini tidak bisa dihadapi secara rohani, gampang. Jangan saya terjebak dengan melakukan cara-cara duniawi. Saya serahkan kepada yang berwajib. Tapi ada lagi di kalangan kita menganggap memang ada ayat. Apakah tidak ada orang bijak di antara kamu sehingga kamu pergi ke pengadilan dunia berperkara? Itu konteksnya lain. So, ada ayat juga yang berkata, apa yang Tuhan punya kembalikan sama Tuhan, yang kaisar punya kembalikan kepada kaisar. Jadi kalau orang ini tidak bisa dihadapi cara Tuhan, kasih sama kaisar. Biar kaisar yang hadapi secara hukum. Karena tidak bisa ada nasihat-nasihat rohani, berarti orang itu tidak bisa berubah. Makanya Tuhan sudah ingatkan, orang yang tidak bisa berubah, jangan aja bergaul. Makanya firman Tuhan juga mengatakan bahwa isolasi orang itu, isolir orang itu, supaya dia tahu malu. Itu kata ayat. Ya, berarti kita tidak punya kemampuan cara apapun untuk merubah orang ini, karena memang tidak mau berubah. Ada yang seperti itu. Nah, terakhir Paulus berkata, orang seperti ini tidak usah dihadapi, serahkan sama iblis. Bukan serahkan sama Tuhan loh, tapi kita masih berdoa, Tuhan kami berdoa untuk si A, pikirannya Tuhan jamah hatinya, Tuhan lembutkan hatinya. Iblis di sana bilang, kasih pak kita, kenapa? Aduh, so ada ayat bilang kasih pak kita, kan berdoa lagi serahkan Tuhan. Nah ini dia, salah sendiri. Kita hadapi dengan kekuatan diri sendiri, padahal kita anggap itu cara rohani. Padahal Tuhan bilang serahkan sama iblis. Nanti iblis yang kerja dia, bukan Tuhan. Ya, oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang ayat 2. 2-3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Aduh, kasihan tunggu berapa lama ini. Paulus nasihati ini orang. Dia bilang, aduh ini kita tidak bisa hadapi secara rohani ini. Ini kejahatan punya ini orang ini. Tapi bagaimana kita mau, kalau mau pikir dulu kita tukang bagi nih orang-orang Kristen, kalau cuma model begini, aduh tidak ada apa-apanya ini. Tapi tidak bisa kita hadapi cara duniawi, cara rohani. Nah ini dia. Ya. Nah oleh karena itu, sekarang mau dikasih makanan keras sampai sekarang pun belum bisa. Saudara tahu kan? Kalau bayi dikasih makanan keras, apa yang terjadi? Jangankan makanan keras, tak salah sedikit saja sudah. Saudara ganti popoknya, kenapa DP warna beda? Berarti ada sesuatu. Ya kan, itu kan ilmu merawat bayi. Tinggal lihat kotorannya punya warna. Oke, sekarang ayat ketiga. Perhatikan, kita baca sama-sama.
Karena ini ayat ketiga adalah cara mengetahui ini orang bayi atau orang dewasa. Ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia duniawi? Gampang. Tidak usah dulu urus orang lain, diri kita. Ada iri hati? Masih ada? Berarti belum bisa makanan keras. Terus apa lagi tuh? Iri hati dan apa? Perselisihan. Masih ada perselisihan? Belum dewasa. Mungkin saudara akan berkata, bagaimana mau tidak berselisih? Sedangkan orang laki bini saja berselisih. Berselisihan bagaimana? Kalau beda pendapat, kemudian diadakan dialog sampai ketemu, tapi itu bukan perselisihan. Itu berarti membahas suatu topik untuk ada penyelesaian dan kesepakatan. Itu bukan perselisihan. Perselisihan ini berarti tidak ketemu. Masing-masing bertahan dengan dia punya diri, dia punya prinsip. Masih ada perselisihan. Jadi ketika ada perselisihan itu tanda bahwa itu, apalagi perselisihan itu ada sampai tak simpan di dalam hati. Karena iri ini pakai apa? Pakai kata depan, iri hati. Kalau dikatakan ini didiagnosis secara kedokteran, dia ini penyakit dalam. Iya, ada punya penyakit dalam. Ada di mana? Letaknya di hati. Apa yang ada di dalam? Biasanya kan ada macam-macam kan sehingga orang harus dioperasi. Ternyata yang ada di dalam itu apa? Iri hati. Ini cuma sebagian daftar yang dikeluarkan. Yang ada di dalam yang tidak dilihat dan yang dilihat karena ada perselisihan. Artinya, orang yang iri hati maupun perselisihan sederhana adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat mengendalikan diri. Tidak dapat menguasai diri. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya adalah orang yang belum dewasa. Dan saudara tahu, adalah aneh kalau tingkat penguasaan diri dari orang-orang kepercayaan lain kadang-kadang lebih tinggi daripada orang yang namanya katanya sudah penuh Roh Kudus. Ini aneh. Jadi kehidupan yang real seringkali kalangan kita ini meninggalkannya dan menyepelekannya, padahal kita masih hidup di dunia dan kita disuruh jadi berkat melalui hidup kita yang menjadi kesaksian itu di dunia. Nah, oleh karena itulah mengapa di antara buah-buah Roh Kudus itu di situ juga ada penguasaan diri. Kenapa saya iri hati? Kenapa saya sakit hati? Kenapa saya akar pahit? Saya belum bisa menguasai diriku sendiri sehingga ada semua itu di dalam. Kenapa muncul perselisihan? Kenapa muncul pertikaian? Bahkan perkelahian? Karena yang bersangkutan tidak bisa menguasai dirinya masing-masing. Nah, ini dia. Ya, ini yang perlu kita mengerti supaya kita bisa tahu, oh ini orang belum dewasa. Berarti untuk menguji kedewasaan seseorang sama dengan kehidupan hari-hari kan. Orang itu dewasa kalau dalam pertumbuhan fisiknya, kalau dia sudah bisa makanan keras.
Orang itu dewasa secara mentalnya, secara psikis dan lain sebagainya, segala sesuatu yang ada hubungannya, itu juga dengan kehidupan realitas yang dia hadapi dalam hidupnya. Apakah dia bisa selesaikan? Apa dia bisa menguasainya? Tapi bagaimana kita bisa menguasai segala persoalan kalau diri kita sendiri tidak dapat kita kuasai? Persoalan yang kuasai kita. Masalah yang akan kuasai kita. Dan kita akan terjebak dan kemudian melakukan apa yang kita mau. Makanya kemudian dikatakan, kamu masih hidup secara manusia duniawi. Jadi sudah orang percaya, tapi gaya hidupnya adalah manusia duniawi. Kita juga temukan. Sudah dibaptis Roh Kudus, tapi kehidupan hari-hari hidup duniawi. Tidak usah dulu kita menilai orang punya prestasi rohani, nanti kita terjebak. Kita lihat dari penguasaan diri. Bukan dari prestasi rohani, bukan. Bagaimana penguasaan dirinya dalam menghadapi masalah. Itu. Makanya dikatakan di sini kan, ini kita lihat saja. Kamu masih manusia duniawi. Sebab apa? Langsung dibuktikan dengan kondisi real. Dalam peristiwa. Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan, membuktikan bahwa kamu manusia duniawi? Tidak ada hitungan di sini doa puasa, tidak ada hitungan di sini jam doa 6 jam, 7, 8 dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya di sini dengan pelayanan sampai di ujung bumi, tidak ada. Tidak ada diukur dari situ. Tapi dari tidak bisanya mengadakan penguasaan diri. Makanya ada iri hati. Ada perselisihan. Saudara, itulah sebabnya kenapa kenapa Yesus berkata sebelum naik ke sorga, aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirim penolong. Yaitu Roh Kudus. Yang akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Yang akan tinggal di dalam kamu. Luar biasa kan? Yang akan mengajar kamu segala hal-hal yang akan datang. Yang akan mengingatkan kamu segala firman yang sudah disampaikan. Jadi sudah luar biasa sekali. Dan itu mari kita alami dalam hidup kita. Tidak hanya bibir yang keluar dalam bahasa roh. Tapi Roh Kudus ada di dalam dan teraplikasi nampak bersinar melalui sinar kemuliaan Allah yang ada dalam hidup kita. Untuk boleh menjadi berkat dan hidup kita boleh jadi saksi. Mari kita berdoa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati-Mu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
Amin. Agar aku menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, Semuanya semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Amin. agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Haleluya. menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, Hanya itu kerinduan. hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Hidup yang berkenan di hatimu, melayani sesuai kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami memiliki Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh belajar di kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami semua memiliki dasar yang kuat. Tidak tergoyahkan, tetap tegar, kokoh, kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan terus bertumbuh sampai kepada tingkat kedewasaan yang penuh. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir saat ini. Engkau betilik setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dan buatlah menjadi berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Pertolongan, perlindungan juga daripada segala yang jahat apapun bentuknya dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Engkau memberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami, Bapak Presiden, wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun-dusun. Seluruh aparat pemerintahan di negeri kami, Tuhan beri roh takut akan Allah, roh hikmat, akal budi, agar supaya apa yang mereka lakukan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati akan petugas medis dan para medis Tuhan yang saat ini masih menangani pandemi ini, supaya Tuhan campur tangan. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi, pertolongan, perlindungan daripada segala ancaman virus corona. Biar semuanya terlindungi. Terima kasih Bapak. Bahkan juga mereka yang sedang terpapar Tuhan, ulurkan tangan pengasihan menjamah setiap mereka. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau menghalaukan dan Tuhan menghalaukan semua akan bentuk virus ini, apapun multiplikasi semuanya Tuhan disingkirkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan untuk aparat keamanan. Tuhan tolong, baik yang ini maupun polri semuanya Tuhan berikan pertolongan, perlindungan dan berkat bagi keluarga mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu di dalam kemurahan dan pengasihan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pagi ini. Tuhan berkati mereka yang sudah beribadah dan sudah melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih juga untuk tempat kami boleh beribadah. Tuhan memberkati saudara kekasih kami yang sudah meminjamkan tempat ini untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Puji Tuhan, kita bersatu dulu sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Kami berharap saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, tetap berdoa, bekerja, dan berjaga. Tuhan Yesus memberkati.